Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adela Intan Rosyani yang ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu mengenai terkait rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang beranggotakan saya sendiri Adela Intan Rosyani dengan NPM 127, Anissa Indah Wardana dengan NPM 119, Desi Helen Saputri dengan NPM 124, dan Hermalia Putri dengan NPM 128. Baik, materi akan dijelaskan oleh pemateri. Apa itu RPP? RPP adalah suatu proses menganalisis, memperkirakan, atau melakukan proyeksi, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan tentang apa yang dibutuhkan oleh sasaran didik yang digambarkan melalui rumusan kualifikasi atau kemampuan serta skenario tentang tindakan-tindakan yang diperkirakan dalam memfasilitaskan sasaran didik belajar dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif. Tujuan RPP: 1. Mempermudah, mempelancarkan, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik dan fasilitas yang dimiliki sekolah dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Prinsip-prinsip RPP dikemukakan oleh Nanang Hanafia dan Cucu Suhana 2012-122, yaitu 1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat motivasi belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan dari peserta didik. 2. Mendorong partisipasi aktif dari peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, aktivitas, inisiatif, inspiratif, kemandirian, semangat belajar. Yang ketiga, mengembangkan membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca dan berkreasi dalam beragam bentuk tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP membuat rancangan yang di dalamnya memuat program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, SD, dan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari RPP pembelajaran kelas rangkap. Jadi, RPP pada pembelajaran kelas rangkap dengan pembelajaran kelas biasa itu sama saja. Hal yang membedakan yaitu komponen yang terdapat di dalam RPP pada kelas rangkap itu dirancang untuk 2-3 kelas. Sedangkan komponen yang terdapat pada RPP biasa itu hanya dirancang untuk 1 kelas. Seperti sudah terlihat pada contoh, di sini kami mengambil contoh RPP pembelajaran kelas rangkap dengan model 221. Mata pelajarannya terdiri dari Bahasa Indonesia untuk kelas 3 dan IPS untuk kelas 4. Jenjang kelasnya kelas 3 dan kelas 4. Kemudian jumlah pertemuannya 1 kali pertemuan, waktunya 2 kali 40 menit. Nah, kemudian terdapat komponen-komponen, yaitu yang pertama ada komponen inti, yang kedua ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi,
Nah, di dalam kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ini dibedakan berdasarkan muatan pelajaran. Ada muatan bahasa Indonesia dan ada muatan pelajaran IPS. Kemudian ada komponen tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran juga terbagi menjadi mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 3 dan IPS untuk kelas 4. Kemudian selanjutnya ada komponen materi pembelajaran. Materi pembelajaran untuk bahasa Indonesia yaitu membaca cerita tentang keadaan cuaca dan menuliskan pokok-pokok informasi terkait cerita menggunakan kosakata baku. Kemudian untuk yang IPS itu mengubah gambar ke dalam bentuk cerita mengenai sumber daya alam di Indonesia. Selanjutnya ada komponen metode pembelajaran. Metode pembelajaran sini menggunakan metode tanya jawab, diskusi, pengamatan, ceramah, refleksi, dan untuk pendekatannya itu pendekatan saintifik. Selanjutnya komponen media dan alat pembelajaran. Di sini medianya terdiri dari gambar keadaan cuaca, hujan, berawan, cerah, dan mendung. Kemudian yang kedua ada teks cerita tentang keadaan cuaca. Yang ketiga gambar sumber daya alam di Indonesia. Dan yang keempat itu buku guru dan buku siswa tematik kelas 3 untuk SD atau MI, revisi 2018. Selanjutnya terdapat langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pembuka, alokasi waktunya 10 menit, kegiatan inti 60 menit, dan kegiatan penutup alokasi waktunya 10 menit. Selanjutnya, terdapat komponen penilaian pembelajaran. Untuk penilaian dengan indikator bahasa Indonesia, teknik penilaian menggunakan pensil dan paper test. Bentuk penilaiannya tes tertulis. Kemudian teknik penilaiannya ada portofolio, bentuk penilaiannya itu tugas. Untuk mata pelajaran IPS, teknik penilaiannya itu pensil dan paper test, bentuk penilaiannya tes tulis, dan selanjutnya teknik penilaiannya portofolio, bentuk penilaiannya tugas. Dan untuk selanjutnya yang terakhir itu ada bentuk instrumen penilaian. Bentuk instrumen penilaian untuk kelas 3 bahasa Indonesia dipisahkan dengan IPS untuk kelas 4. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Cukup sekian materi dari kami. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.